Banjir besar yang melanda kota Bekasi pada awal Maret 2025 menciptakan peristiwa tak terduga yang langsung menjadi sorotan publik. Video yang memperlihatkan warga Kampung Utan membobol tembok pembatas dengan perumahan Grand Galaxy City viral di media sosial, memicu perdebatan sengit. Banyak yang bertanya-tanya, apakah tindakan ini benar-benar untuk menyelamatkan lingkungan atau justru memperparah keadaan? Berikut ini adalah fakta lengkap di balik insiden tersebut. Hujan deras yang mengguyur Bekasi selama berhari-hari menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir, termasuk kawasan elit Grand Galaxy City dan permukiman warga Kampung Utan. Air yang menggenang di dalam kompleks Grand Galaxy City mulai merembes ke pemukiman warga Kampung Utan yang berada tepat di belakangnya. Khawatir banjir semakin tinggi dan merendam lebih banyak rumah, beberapa warga Kampung Utan nekat membobol tembok pembatas dengan harapan air dapat mengalir ke selokan yang ada di lingkungan mereka. Namun, upaya ini justru berujung pada jebolnya tembok di bagian samping akibat tekanan air yang tinggi, menyebabkan limpahan air semakin tak terkendali. Menanggapi viralnya video pembobolan tembok ini, pihak kepolisian langsung bertindak. Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Dedi Herdiana, mengonfirmasi bahwa 4 warga Kampung Utan telah diperiksa dan dimintai keterangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan indikasi niat jahat dalam tindakan mereka. Mereka bertindak bukan karena motif lain, tetapi dengan tujuan untuk membantu mengurangi debit air. Sayangnya, akibat tekanan air yang tinggi, justru bagian tembok lain yang jebol, ujar Dedi dalam keterangannya kepada media. Setelah insiden ini, berbagai spekulasi bermunculan di media sosial. Ada yang menuding warga Grand Galaxy City sengaja melubangi tembok agar banjir mengalir ke Kampung Utan, sementara yang lain menyalahkan warga Kampung Utan atas pembobolan tersebut. Namun, pihak kepolisian menegaskan bahwa narasi tersebut tidak benar. Narasi yang menyebut warga Grand Galaxy City sengaja membobol tembok agar air mengalir ke Kampung Utan adalah hoaks. Begitu juga anggapan bahwa warga Kampung Utan sengaja merusak tembok tanpa alasan yang jelas. Mereka hanya berusaha mengatasi banjir, namun situasi di luar kendali mereka, jelas Dedi. Untuk meluruskan kesalahpahaman yang beredar, warga yang terlibat dalam aksi pembobolan tembok telah siap memberikan klarifikasi secara terbuka kepada media agar tidak ada fitnah lebih lanjut. Dalam perkembangan selanjutnya, pihak manajemen Grand Galaxy City dan warga Kampung Utan akhirnya bertemu dalam musyawarah yang difasilitasi oleh pihak berwenang. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan bahwa insiden ini adalah murni akibat situasi darurat dan bukan tindakan kriminal. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan kasus ini pun diselesaikan secara kekeluargaan. Kami memahami kondisi yang terjadi, dan sekarang fokus kami adalah mencari solusi terbaik untuk menghindari kejadian serupa di masa depan, ungkap perwakilan manajemen Grand Galaxy City. Insiden bobolnya tembok Grand Galaxy City oleh warga Kampung Utan memberikan banyak pelajaran berharga bagi semua pihak, terutama dalam hal penanggulangan bencana banjir di perkotaan. 1. Perencanaan drainase yang lebih baik. Banjir yang terjadi menunjukkan bahwa sistem drainase di kawasan ini perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar air tidak tertahan di satu lokasi terlalu lama. 2. Komunikasi dan kerjasama antar warga. Kejadian ini menyoroti pentingnya komunikasi yang lebih baik antara warga perumahan elit dan permukiman sekitar agar masalah serupa dapat diatasi bersama. 3. Perlunya penanganan cepat dari pemerintah. Jika ada respons lebih cepat dari pihak berwenang, mungkin warga Kampung Utan tidak perlu mengambil tindakan sendiri yang berisiko seperti membobol tembok. Peristiwa ini bukan sekadar cerita tentang banjir, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat berusaha bertahan dalam kondisi sulit. Warga Kampung Utan bukan perusak, dan warga Grand Galaxy City bukan pihak yang dengan sengaja membiarkan banjir mengalir ke pemukiman lain. Semuanya adalah korban dari sistem yang perlu diperbaiki. Kedepan, solusi nyata seperti perbaikan drainase, komunikasi yang lebih baik antara warga, dan kebijakan tata kota yang lebih matang harus menjadi prioritas agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Karena dalam situasi darurat, kepanikan bisa saja mengarah pada tindakan spontan yang tidak terduga, seperti yang terjadi di Bekasi kali ini.